Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yela Astriani dengan NIM 21075122 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang saya buat dengan judul Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. Baiklah, saya akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kekerasan menurut para ahli. 1. Suyanto mengatakan, tindakan kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik dan psikologis yang menyebabkan luka-luka traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental psikologis anak. 2. Ikawati menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku yang disengaja oleh individu pada individu lain dan menyebabkan kerugian fisik dan psikologis. 3. Barker mengatakan, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Suroso mengatakan, tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan yang ditunjukkan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan, baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 5. Richard J. Gelles mengatakan, kekerasan terhadap anak adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Faktor penyebab kekerasan ada 3, yaitu kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi adalah pandangan orang tua yang salah tentang anak. Orang tua sering melihat anaknya sebagai lempung yang bisa dicetak sesuai kemampuannya. Terkadang orang tua lupa bahwa anaknya masih belum dewasa dan masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Orang tua juga sering beranggapan bahwa anak-anak harus bisa melakukan hal-hal seperti yang bisa dilakukan orang dewasa, meskipun anak sebenarnya sedang belajar untuk bisa menjadi dewasa. Orang tua biasanya beranggapan bahwa anak-anak harus selalu mematuhi mereka, bahkan jika mereka sebenarnya sedang mempelajari kepatuhan. Kesalahan persepsi akhirnya menyebabkan orang tua memaksa anak untuk patuh dan bersikap dewasa. Jika anak tidak patuh, orang tua akan menjadi tidak sabar dan menggunakan kekerasan. Ketidaksabaran ini kemudian secara bertahap memuncak dan pada titik tertentu menyebabkan terjadinya ledakan perilaku dalam bentuk tindak kekerasan. 2. Kondisi ekonomi. Masalah ekonomi yang orang tua dapat memicu kekerasan terhadap anak. Karena rumitnya masalah keluarga, orang tua sering merasa frustasi dan tidak dapat mengendalikan diri dalam situasi yang sempit dan tertekan. Anak seringkali menjadi sasaran melampiaskan amarah orang tua. Anak menjadi korban ketidakmampuan orang tua dalam menghadapi tekanan. 3. Latar belakang pendidikan. Tingkat pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan rohaniah anak, terutama terhadap kepribadian dan kemajuan pendidikan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi tentu lebih mampu mendidik anak daripada orang tua dengan tingkat pendidikan rendah. Orang tua yang berpendidikan tinggi lebih tahu bagaimana cara mendidik anaknya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dapat menjadi pemicu kekerasan orang tua terhadap anak. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang cara mendidik anak dengan baik dan kurangnya pemahaman tentang tahapan-tahapan perkembangan anak. Kurangnya pengetahuan menghalangi mereka untuk menjelaskan persoalan secara objektif. Karena keterbatasan pengetahuan,
Orang tua sering beranggapan bahwa anak harus dididik seperti mereka dididik di masa mereka dahulu. Meskipun anak lahir dan hidup di masanya, yang harus dididik sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dilalui. Dampak kekerasan orang tua terhadap anak. A. Usia lebih pendek. B. Kesehatan fisik dan mental yang buruk. C. Masalah pendidikan. D. Kemampuan terbatas untuk menjadi orang tua kelak. E. Menjadi gelandangan. F. Cacat tubuh permanen. G. Kegagalan belajar. H. Gangguan emosional, bahkan menyebabkan gangguan kepribadian. I. Citra diri yang buruk, tidak dapat mempercayai atau mencintai orang lain. J. Pasif dan jauh dari lingkungan, takut menjalin hubungan baru dengan orang lain. K. Agresif, terkadang melakukan tindakan kriminal. G. L. Melakukan bullying di masa dewasa. M. Menggunakan narkoba atau alkohol. N. Kematian. Gales menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menyebabkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. Luka fisik seperti memar, goresan, dan luka bakar, hingga kerusakan otak, cacat permanen, dan kematian. Dampak psikologis seperti rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman, dan masa perhatian tereduksi. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. 1. Kekerasan secara fisik adalah menggunakan atau tidak menggunakan benda-benda tertentu untuk menyiksa, memukul, dan menganiaya anak yang mengakibatkan luka fisik atau kematian anak. Bentuk luka dapat berupa goresan atau memar akibat kekerasan dengan benda tumpul seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan, dan luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya di daerah bokong dan terjadinya kekerasan fisik pada anak biasanya dipicu oleh tingkah laku yang tidak sesuai dengan yang disukai orang tua, seperti anak yang nakal atau rewel, muntah di sembarang tempat, dan merusak barang berharga. 2. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, mengatakan kata-kata kasar dan kotor, melihatkan gambar atau film pornografi. Anak-anak yang menerima perlakuan ini sering menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, malu, menangis ketika didekati, takut keluar rumah, dan bertemu orang lain. 3. Kekerasan anak secara sosial. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memperhatikan proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak menerima pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. 4. Kekerasan anak secara seksual. Perlakuan seksual pro kontra antara anak dengan orang yang lebih dewasa melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dan orang dewasa seperti incest, perkosaan, dan eksploitasi seksual. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Menurut Soeharto, ada 6 faktor penyebab kekerasan terhadap anak, yaitu 1. Anak yang memiliki cacat fisik, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autism, anak lugu,
temperamen lemah, tidak tahu hak-haknya, dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa. 2. Kemiskinan. Orang tua menganggur, pendapatan tidak mencukupi, dan anak terlalu banyak. 3. Keluarga tunggal atau broken home. Seperti perceraian, ketiadaan ibu dalam waktu lama, atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi. 4. Keluarga yang belum matang secara psikologis. Ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, dan anak yang lahir di luar nikah. 5. Salah satu atau kedua orang tua memiliki penyakit serius, seperti tidak mampu merawat anak karena gangguan emosional dan depresi. 6. Kondisi sosial yang buruk. Pemukiman kumuh, tergusurnya taman bermain anak, ketidakpedulian terhadap eksploitasi, rendahnya persepsi tentang nilai anak, meningkatnya pemahaman tentang ekonomi upah, perangkat hukum yang lemah, dan kurangnya mekanisme kontrol sosial yang stabil. Menurut Richard J. Gelles, faktor kekerasan terhadap anak dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu 1. Pewarisan kekerasan antar generasi atau intergenerations transmissions of violence. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tua mereka dan melakukan kekerasan kepada anak-anak mereka setelah mereka dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% anak yang pernah mengalami kekerasan menjadi orang tua yang bertindak kekerasan kepada anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan dapat menerima perilaku ini sebagai panutan bagi perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. 2. Stres sosial atau social stress. Tekanan dari berbagai kondisi sosial dapat meningkatkan risiko kekerasan bagi anak dalam keluarga. Kondisi sosial tersebut meliputi pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi yang baru lahir, orang yang berkebutuhan khusus di rumah, dan kematian salah satu anggota keluarga. Kekerasan terhadap anak yang paling banyak dilaporkan berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Kekerasan terhadap anak juga terjadi pada keluarga kelas menengah dan kaya. Namun, karena berbagai alasan, tindakan kekerasan kepada anak yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin. Keluarga yang lebih kaya merasa lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena mereka memiliki lebih sedikit hubungan dengan lembaga sosial daripada keluarga miskin. Dibandingkan anak dari keluarga kaya, kekerasan subjektif seringkali memberikan label kepada anak dari keluarga miskin sebagai korban kekerasan. 3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah atau social isolation and low community involvement. Orang tua dan perilaku tidak kekerasan terhadap anak sering kali terisolasi secara sosial. Orang tua yang melakukan kekerasan berpartisipasi dalam organisasi masyarakat dan biasanya jarang mempunyai hubungan yang dekat dengan teman atau kerabat. Kurangnya keterlibatan sosial membuat sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras yang membantu mereka mengatasi stres, keluarga atau sosial dengan lebih baik. Minimnya kontak dengan masyarakat membuat para orang tua kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai nilai dan standar masyarakat. Faktor kultural biasanya menentukan tingkat dukungan masyarakat yang diterima suatu keluarga. Tindakan kekerasan terhadap anak rendah dan perawatan anak sering dianggap sebagai tanggung jawab masyarakat, yaitu ketika orang tua tidak bersedia atau tidak sanggup melakukannya, tetangga, kerabat, dan teman akan membantu merawat anak. Orang tua sering menanggung kebutuhan perawatan
anak mereka sendiri yang dapat menyebabkan peningkatan stres dan risiko kekerasan pada anak. 4. Struktur keluarga atau family structure. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko untuk melakukan kekerasan dan pengabaian anak yang meningkat. Misalnya, orang tua tunggal lebih mungkin melakukan kekerasan terhadap anak daripada orang tua utuh. Karena pendapatan keluarga dengan orang tua tunggal biasanya lebih rendah daripada keluarga lain. Hal ini dapat dilihat sebagai alasan meningkatnya kekerasan terhadap anak. Dibandingkan keluarga yang tanpa masalah, keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi. Keluarga-keluarga di mana suami atau istri mendominasi ketika membuat keputusan penting seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan, kapan harus mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk makan, dan perumahan, memiliki tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang suami istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.